Salam rahayu, salam santun, dan salam damai untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Di vlog kali ini, lagi-lagi saya ingin mengajak saudara-saudariku untuk berbagi pengetahuan dan ilmu walaupun hanya sedikit. Dan semoga ilmu kita yang kita bagikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Seringkali saya katakan, andai kata saja air laut ini dikumpulkan sebagai tinta, dan daun-daun yang ada di dunia ini kita kumpulkan, lalu kita rajut sehingga menjadi kertas. Belum cukup lagi untuk menuliskan ilmu Tuhan. Ya. Nah, berhubungan dengan tinta dan laut tadi, seringkali orang salah penafsiran. Kenapa salah penafsiran? Karena dari sekian banyak orang, banyak yang menggunakan kata-kata menurut mereka kata-kata mutiara, tapi tanpa sadar mereka membanding-bandingkan Tuhan dengan kita. Contohnya seperti ini, celupkan jarimu ke laut, lalu kamu angkat jari itu, tetesan yang ada pada jarimu itu adalah ilmu kamu, sementara laut itu adalah ilmu Tuhan. Jangan sekali-kali membandingkan, saudara-saudariku. Satu tetes pun yang mengucur di jari kita ini bukan ilmu kita, melainkan ilmu Tuhan semata. Jadi kita tidak berhak mengakui, walaupun ini hanya perkataan, jadi kita tidak berhak membanding-bandingkan Tuhan. Berarti kalau Tuhan punya ilmu, kita pun juga punya ilmu. Jadi ini seringkali saja tanpa sadar kita ucapkan kepada orang-orang yang menurut kita sok gitu. Padahal tanpa sadar kita membandingkan Tuhan dengan manusia. Nah, di perjumpaan kali ini saya ingin berbagi masih seputar pengalaman spiritual leluhur yang ingin saya utarakan di sini tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi, warisan orang tua itu bukan hanya tanah, bukan hanya rumah, mobil, semua yang harta benda, bukan itu saudara-saudariku. Karena yang bersifat dunia itu bisa kita cari, ya. Tapi anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah anak yang tahu di dalam dirinya ini ada orang tuanya. Apa itu saudara-saudariku? Nah, di sini kita akan mulai membahasnya. Jadi, saya ingatkan lagi, orang yang berbakti kepada orang tua atau bertakwa kepada orang tua, nah, mereka, anak ini tahu kalau di dalam dirinya ini ada orang tuanya. Ini menurut cerita-cerita leluhur dahulu. Apa itu? Yang pertama dari ibu. Dari ibu bagian daripada diri kita, yaitu yang pertama darah, daging, sumsum, dan otak. Ada 4 dari ibu, ya, di dalam diri kita. Lalu dari ayah, tulang, rambut, kemudian urat, sulbi, muntaraib, ya. Jadi ada 4 juga. Nah, setelah itu ada pendengaran, penciuman, perasa, penglihatan, dan perkataan. Ini dari Tuhan. Ini menurut informasi dari orang-orang leluhur kita terdahulu. Jadi lengkaplah sudah rukun 13 ada di dalam diri kita. Nah, tapi saudara-saudariku, perlu kita kaji lagi, apakah memang benar seperti itu? Nah, menurut informasi atau leluhur-leluhur kita bahari, kalau kita sudah paham dengan apa-apa isi tubuh kita ini, bagian-bagian apa saja yang diwariskan orang tua kita ini, maka orang tua kita yang sudah mendahului kita wafatnya akan senantiasa dijaga daripada siksa kubur. Karena anaknya telah berbakti, telah menjaga warisan orang tua itu. Nah, seyogyanya kalau sudah kita tahu seperti ini, anak ya harus menjaga apa-apa saja warisan dari orang tuanya. Contoh, jangan melakukan perbuatan maksiat, selalu mengikuti perintahnya, menghindari larangannya, ya. Nah, jadi selalu dijaga itu berbuat baik kepada sesama. Nah,
itulah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah duluan wafat, tapi orang tuanya masih punya warisan ya yang harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Bagi anak-anak yang paham akan ini, maka dia termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terlebih apalagi dia menjalankan ibadahnya, amal soleh gitu. Dan selalu ingat kepada orang tua dan Tuhan semata, saudara-saudariku. Nah, mungkin di vlog kali ini saya tidak terlalu panjang lebar, mengingat ada acara ya di luar kota, saya akan menghadirinya. Mungkin sampai di sini aja dulu perjumpaan kita, saudara-saudariku. Ingat, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu saja berdoa kepada Tuhan agar kita dilindungi, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan selalu menjaga amanah orang tua di dalam diri kita ini. Oke, salam rahayu, salam santun, dan salam damai, saudara-saudariku.